Ya. Sudah Pak, makasih Pak. Ya, baik ya. Baik adik-adik sekalian, jadi untuk hari ini kita melanjutkan untuk pertemuan minggu lalu ya. Jadi kalau yang modul pertama Anda sudah paham itu mengenai beberapa syarat ataupun mendasari terbentuk. Jadi secara umum reservoir karbohidrat ini terbentuknya di laut karena memang pengaruh daripada sea level change ya, perubahan air laut. Seandainya dia naik, si karbonnya juga tumbuhnya naik gitu kan. Kalau seandainya mati dia akan keep up ke sebelahnya gitu ya. Jadi misalnya sangat-sangat dipengaruhi oleh air laut. Dan syarat sudah saya sampaikan ada beberapa faktor yang istilahnya si karbonat itu bisa tumbuh. Nah, kemudian secara umum reservoir karbonat ini disusun oleh beberapa mineral. Jadi mineral itu kayak semacam unsur yang menyusun dalam suatu batuan. Itu mineral. Ya. Jadi ada beberapa bagian yang dapat menyusun dari batuan karbonat. Yang pertama itu adalah kalsit. Jadi kalsit ini paling dominan ya, paling banyak ini. Terus kemudian yang kedua ada aragonit. Jadi kalau aragonit ini sifatnya adalah mineral yang tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Karena untuk mineral aragonit ini mineral yang gampang untuk larut ya. Jadi kalau terkena semacam gangguan, misalkan pelarutan, kemudian ada leaching dan sebagainya, itu gampang sekali untuk terubahkan dan lepas dia. Itu adalah aragonit. Dan yang ketiga adalah dolomit. Jadi kalau dolomit itu adalah rekristalisasi atau perubahan dari aragonit menjadi dolomit. Jadi proses tingkat lanjutnya untuk dolomit. Nah, kemudian tipikal ataupun ciri dari batuan karbonat ini biasanya dilihat dari persentase daripada karbonatnya sendiri, yaitu secara umum dia senyawanya itu adalah CaCO3. Jadi sekali lagi untuk karbonat ini dia senyawanya CaCO3 ya. Jadi kalau kita uji di lab gitu ya, kita ambil batu gamping gitu, jadi pasti dia ada unsur CaCO3. Nah ini untuk komposisinya berapa gitu. Kalau seandainya unsur karbonatan ya, karbonatannya itu lebih dari 50%, ini bisa dikatakan sebagai batu gamping, limestone. Nah, gitu ya. Kemudian kalau ada beberapa impurity, misalkan ada Mg-nya, magnesium misalkan, dia masuk ke golongan bromid, ya, ada Mg-nya. Nah, kemudian dalam pembentukan batuan karbonat itu ada dua proses yang terjadi. Yang pertama itu adalah namanya biomineralisasi CaCO3. Jadi untuk biomineralisasi namanya itu bio ya. Bio itu berarti aktivitas biologis karena organisme dia. Jadi biomineralisasi itu karena proses organisme di dalamnya. Terus kemudian yang kedua adalah secara kimiawi. Jadi kalau kimiawi ini secara reaksi. Misalkan saya punya senyawa Ca, kemudian kita reaksikan dengan HCO3, maka dia akan berubah CaCO3. Demikian pula dengan sebaliknya, apabila CaCO3 kita reaksikan dengan H2CO3 itu kemudian bisa menjadi dua elemen ini. Gitu. Jadi saling berkebalikan, jadi bisa berputar ya dari ini menjadi ini, jadi kanan bisa menjadi kiri, jadi bisa berbalik. Nah kemudian pembentukan karbonat biogenik ini terbentuk sebagai aktivitas dari organisme. Jadi kalau organisme tadi yang akan biomineralisasi, ya ini organisme itu biasanya untuk organisme penyusunnya biasanya paling dominan itu ada moluska, kemudian koral, alge, saat bakteri ya. Jadi ini adalah beberapa organisme yang selainnya sering sekali kita jumpa. Oke, nah ini untuk kemarin ya masih ada hubungan kemarin. Jadi beberapa syarat terbentuknya daripada karbonat ini kemarin Anda sudah paham itu ya, sudah paham betul. Untuk kuis juga saya kira kemarin
Secara sekilas saya periksa udah bagus, sudah penuh semua gitu ya. Nah, kemudian secara tekstur baton karbonat itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Kalau tekstur itu biasanya kita membagi berdasarkan komponen penyusunnya, itu namanya tekstur ya. Komponen penyusunnya apa gitu kan, tekstur. Jadi kalau kayak di batu pasir teksturnya apa ya, teksturnya itu banyak itu. Jadi ukuran butirnya yang besar itu misalkan kuarsa dan sebagainya. Dan ada feldspar, ada plagioklas itu kan, itu yang di batuan sedimen batu pasir ya. Tetapi untuk yang di batuan karbonat itu sama juga, dia punya teksturnya. Jadi di situ ada namanya butiran karbonat, skeletal namanya. Jadi butiran karbonat ini istilahnya yang paling besar ya, komposisi atau komponen yang paling besar, ukuran butirnya itu dalam bentuk grain biasanya dalam bentuk cangkang gitu ya. Ini adalah masuk butiran karbonat. Nah, ini kalau di batuan silisiklasitik atau di batu pasir itu biasanya identik dengan fragmen. Terus kemudian yang kedua adalah mikrokristal, pecahan dari butiran. Jadi pecahan dari butiran karbonat yang istilahnya membentuk beberapa kepingan kecil, bahkan bisa jadi lumpur karbonat ya. Terus kemudian yang ketiga adalah sparit kalsit. Nah, kalau sparit kalsit ini identik dengan semen. Jadi kalau di batuan sedimen batu pasir itu ada istilah semen juga kan ya. Jadi semen itu sifatnya adalah mengikat dia. Mengikat antara grain dengan mikrokristalin gitu ya. Jadi sebagai pengikatnya. Jadi antara butiran dengan butiran atau butiran dengan kalsit itu biasanya kan ada rongga. Nah, dia itu diikat oleh semen atau sering kita sebut sebagai sparit kalsit atau sparit ya, sama aja gitu ya. Jadi ini untuk tekstur karbonat itu dikendalikan tiga komponen ini. Pertama adalah butiran karbonat atau grain skeletalnya. Kemudian yang kedua adalah mikrokristalin, merupakan pecahan ya, pecahan dari beberapa butiran karbonat. Terus kemudian yang ketiga adalah semen atau sparit kalsit. Nah, kita sekarang masuk ke butiran karbonat. Yang ini ya, yang atas dulu. Jadi urut nanti, butiran karbonat, kemudian mikrokristalin kalsit sama sparit. Kita belajar untuk yang teksturnya gitu ya. Kita masuk untuk yang elemen pertama atau komponen pertama penyusun batuan karbonat, yaitu butiran karbonat ya. Jadi secara umum butiran karbonat ini bisa berbentuk beberapa fragmen atau beberapa bentuk grain ya. Yang pertama adalah skeletal grain. Jadi kalau skeletal, nama skeletal itu biasanya penyusunnya itu adalah cangkang binatang. Itu bisa foraminifera, kemudian bentos, ya kan, kemudian alga, moluska, joshua, nama skeletal grain ya. Jadi kalau di batu pasir itu kayak mineral kuarsa, feldspar gitu tuh ya. Kemudian litik, nah itu adalah yang istilahnya yang paling besar. Nah, kemudian ada lagi namanya non-skeletal grain. Jadi kalau non-skeletal grain ini biasanya dia terbentuk dari proses kimiawi. Ya, kimiawi. Kalau ini adalah tersusun oleh cangkang binatang, tetapi yang ini bukan cangkang binatang. Dia secara kimiawi. Itu ada beberapa macam, nanti kita belajar ke arah itu juga, yang non-skeletal grain ya. Itu ada pellet, ada pisolit, kalsit, dolomit, dan siderit. Ankerit. Nah, ini macam-macamnya ini. Jadi kita akan belajar pellet itu apa, pisolit apa, olit apa gitu ya. Oke. Kalau ada yang ditanyakan langsung di ini aja ya, dipotong aja penjelasan dari saya. Masih mengikuti
Anda lihat. Nah, kemudian untuk yang lumpur karbonat ini, ya, ini merupakan hasil dari abrasi namanya, abrasi ya. Jadi karena ada proses batu gamping begitu, Pak. Jadi istilahnya dia itu bukan in situ gitu ya, bukan in situ. Kalau ini mungkin bisa in situ sebagai reef karbonat, tapi kalau ini dia biasanya menjadi plastikal karbonatnya. Jadi merupakan hasil daripada erosi atau abrasi kedua elemen yang di atas menjadi lumpur karbonat. Dan ukurannya juga sangat kecil. Kalau di sini mungkin kurang dari 4 mikron. Itu berdasarkan skala Vogt ya. Jadi dia masuk ke lumpur karbonat. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh yang pertama, yang ini ya, yang atas ini ya. Gambarannya seperti ini. Nah, grain composite of carbonate rock atau skeletal grain ini ya. Ini adalah contoh dari skeletal grain, jadi ukurannya sangat besar-besar. Di sini kalau Anda perhatikan ada beberapa fosil ya kan. Jadi ini gambaran ini merupakan gambaran dari sayatan tipis batuan. Jadi misalkan batuan Anda ambil, terus kemudian Anda sayat, ada alat namanya untuk thin section namanya untuk menyayat batuan ya, itu sangat tipis sekali. Terus kemudian setelah kita sayat, kita preparasi begitu, kemudian kita amati di bawah mikroskop. Nanti Anda akan melihat model-model seperti ini. Jadi akan bisa dibedakan nanti kalau karbonat itu yang kayak apa, kalau yang batu pasir kayak apa, batuan beku kayak apa, metamorf pun bisa dilihat. Jadi berbeda secara komposisi dan tipikal dan ciri-cirinya. Itu juga punya nama-nama sendiri gitu ya. Untuk yang khusus karbonat reservoir itu biasanya disusun oleh fosil ya, cangkang-cangkang gitu. Karena Anda tahu kan untuk pembentukannya dia di mana? Di laut kan? Ya, di laut. Karena dia prosesnya tumbuh. Kadang alga kita jumpai, koral kita jumpai misalkan. Foram, karena foram itu adalah makanan khusus untuk si terumbu, mungkin kita jumpai juga gitu kan. Bentos kita jumpai. Satu foraminifera seperti ini. Kalau ini ya kecil sekali. Jadi bisanya dilihat di dalam mikroskop mungkin pembesaran 50 kali atau 40 kali gitu kan baru kelihatan gitu. Nanti kita hitung itu komposisinya dalam satu plate itu berapa kelimpahannya gitu. Bisa mengindikasikan bahwasanya si karbonat ini dia namanya apa gitu ya. Nah, ini adalah foraminifera besar ini seperti ini. Kemudian yang kedua adalah koral. Jadi kalau model koral itu seperti ini ya, koral. Kita lihat di satan tipis, koral modelnya. Kemudian kalau bivalves itu seperti ini, bivalves ini. Ya. Terus kemudian ini red alga merah dia. Alga merah seperti ini kalau di Indonesia. Nah, ternyata masing-masing grain skeletal grain ini, dia itu diendapkan ya pada masa yang berbeda. Jadi dia itu punya umur ya, umur pengendapan, umur waktu hidup gitu kan. Misalkan katakanlah foram ini sebenarnya, dia itu bisa kita jumpai ya pada umur karbon sampai ke paleosin. Cukup panjang rentangnya ini. Ya, planktonik. Terus kemudian untuk yang model kayak koral contohnya seperti ini ya. Ini bisa kita jumpai sebagai kalsit itu di umur-umur seperti ini, paleosin ya gitu. Ini paleosin, mesozoikum sama kenozoikum. Ini paleozoikum, mesozoikum sama kenozoikum. Jadi semakin ke arah sini dia akan semakin tua. Terus kemudian red alga misalkan dia dijumpai ya melimpah sebagai kalsit itu pada masa mesozoikum. Jadi ternyata dia mempunyai semacam range waktu hidup yang berbeda tiap tahunnya. Nah, kemudian ini adalah yang lebih detail lagi. Kalau tadi dibagi menjadi 3
Untuk yang punyanya Pak Horowitz ini dia lebih detail. Misalkan untuk Mesozoikum sama Paleozoikum ini dibagi lagi menjadi beberapa umur ya. Menjadi K itu kapur, Jurassic, kemudian Trias ya. Misalkan ada 3 umur ini, dia akan lebih detail ya. Misalkan katakanlah tadi itu bivalves gitu kan, nah, bivalves. Dia itu akan melimpah pada umur ini. Jadi kalau besar itu melimpah itu ya. Jadi dia hidupnya melimpah, sangat banyak sekali. Itu kira-kira di Cenozoikum sampai ke Trias misalnya, sampai sini misalnya. Terus kemudian dia akan berkurang itu semakin punah gitu ya pada Permian, Karbon sampai ke akhir daripada Paleozoik. Nah ini. Jadi untuk pembagian ini lebih detail dibanding yang tadi itu. Kalau tadi ada cuma Cenozoikum, Mesozoikum, Paleozoikum, tapi di sini akan lebih detail dibagi-bagi per bagian umurnya. Gitu. Kemudian gastropoda, misalkan gastropoda itu melimpah di umur-umur ini. Kemudian dia akan langka di umur Paleozoikum, gitu ya, seperti itu. Jadi cara bacanya begitu. Jadi beberapa skeletal grand itu ternyata hidup pada umur-umur tertentu juga gitu ya. Jadi untuk tanda tanya begini ini masih diragukan apakah dia sampai ke situ atau enggak. Oke. Nah kemudian selain dari umur yang berbeda, terus kemudian dari kelimpahan yang tadi ya, ternyata skeletal grand tadi itu juga diendapkan di beberapa tempat yang berbeda juga. Jadi environment-nya, lingkungan pengendapannya juga berbeda juga. Diendapkan di daerah mana gitu kan. Misalkan katakanlah di daerah lagun gitu kan, lagunal. Jadi kalau seandainya ini ada suatu hamparan gitu ya, kemudian ke arah sini ke arah laut, jadi ke arah kanan ini ke arah laut, tapi untuk ke arah kiri ini relatif ke arah darat gitu ya, maka kita bisa membuat suatu model environment atau lingkungan pengendapan di mana untuk sebaran daripada lingkungan pengendapan ini skeletal grand yang tadi saya ceritakan itu ternyata dia terendapkan di lingkungan yang berbeda. Misalkan sebagai contoh red algae misalkan. Red algae ini Anda perhatikan. Nah, ini dapat berkembang sebagai reef core atau core reef-nya ya. Terumbunya itu kemungkinan di daerah-daerah ini. Nah, di daerah ini. Jadi tidak di daerah-daerah perbatasan antara laut dengan lagun. Seperti model yang kemarin saya sampaikan di modul 1. Biasanya dia akan tumbuh di barrier reef. Jadi barrier reef itu adalah perbatasan antara laut, lepas laut sama yang di darat atau lagun juga bisa gitu ya. Itu adalah barrier reef. Itu tumbuhnya di sini. Nah, ini warnanya merah ini. Cara bacanya gitu. Terus kemudian misalkan alga hijau misalkan. Ya, alga hijau. Nah, dia kemungkinan dia berkembang di back reef-nya di bagian belakang ya. Itu kemungkinan kita dapatkan di bagian-bagian sini nih, ke arah lagun. Ya, ini sebagai contohnya. Cara bacanya gitu. Terus kemudian katakanlah model echinodermata. Nah, echinodermata. Ini akan kita jumpai di daerah-daerah sini. Nggak mungkin kalau echinodermata kita jumpai di sini gitu ya. Kemudian kalau antropoda misalnya kita jumpai di open marine nggak akan. Jadi kalau yang untuk open marine itu biasanya cuma di sini nih, ke arah laut yang dalam itu biasanya foram planktonik, foram ya. Karena safety-nya untuk foram itu hidupnya dia mengambang, kan mengambang di laut gitu kan. Jadi dia mati, kemudian dia turun ke bawah, bisa mengendap di sini nih. Itu untuk foram. Makanya foram ini ininya sangat sangat panjang gitu ya untuk environment-nya. Dari lagun sini sampai ke deep marine, di basin ya, ke arah open marine-nya, ke arah daleman gitu ya. Ini kalau Anda perhatikan. Nah, ini adalah kelimpahan-kelimpahan yang dihubungkan dengan environment atau lingkungan pengendapan.
Nah, ini juga sama ya untuk beberapa contoh beberapa alga. Jadi ini khusus untuk alga. Alga itu yang paling atas ini. Ternyata alga ini dia juga punya beberapa spesies dia. Selain red, green, kemudian blue green, kemudian yang lainnya, ternyata dia bisa dibagi menjadi beberapa spesies untuk alga sendiri. Misalkan katakanlah alga tadi dia tumbuhnya di sini nih, ya kan di sini. Ini bisa dilihat ini untuk yang Porosromata spesiesnya ini biasanya dijumpai di daerah-daerah ini. Ini adalah nama-nama fosil ini, nama-nama alga. Ada Gymnocoideaceae. Nah, ini biasanya kita dapatkan di sini. Jadi tiap environment untuk alga sendiri itu juga bisa dibagi menjadi beberapa subspesies yang lebih kecil. Oke, itu tadi untuk komposisi penyusun daripada si karbonat reservoir. Sekarang mengenal lebih detail beberapa mineral, saya katakan mineral ini sebagai penyusun reservoir karbonat. Jadi lebih detail di dalamnya. Apa itu aragonit, apa itu kalsit dan sebagainya. Oke, sebelum saya lanjutkan ada yang tanyakan mungkin teman-teman? Enggak ada ya? Halo? Lanjut ini? Lanjut, Pak. Ya, Pak. Lanjut, Pak. Baik. Ya, Pak. Saya akan melanjutkan untuk mineral penyusun sebagai batuan karbonat. Jadi di dalam penyusunan mineral karbonat itu dibagi menjadi beberapa aspek. Salah satunya adalah mineral utama. Jadi namanya mineral utama itu adalah mineral yang paling dominan menyusun daripada si karbonat reservoir. Ada beberapa di situ ya. Pertama adalah namanya mineral aragonit tadi yang saya sampaikan. Aragonit. Itu dia untuk komposisinya persis di AgCO3. Kemudian kalsit. Kalsit itu juga sama, AgCO3 meskipun ada beberapa itu ke arah ada impurity dari magnesium, ada Mg-nya. Kemudian yang ketiga ada dolomit. Nah, kalau dolomit ini Mg-nya sudah hadir di dalamnya. Mg-nya sudah hadir. Jadi dolomit ini merupakan rekristalisasi dari kalsit. Kalsit rekristalisasi dari aragonit. Jadi perkembangan pembentukan batuan karbonat pertama kali itu biasanya aragonit dulu terbentuk. Udah proses daripada si kimiawi ya, perubahan dari kimiawi maka dia akan berubah menjadi kalsit. Itu namanya proses replacement namanya ya. Kemudian dari kalsit masuk ke dolomit. Jadi dolomit ini yang paling tingkatan paling tinggi sehingga untuk Mg-nya juga berubah dari situ. Nah, untuk dua ini sifatnya ada purity atau semacam ikutan gitu ya. Dan secara komposisi tidak banyak dia. Nah, kemudian khusus untuk di daerah arid ya, daerah-daerah yang kering, seperti contohnya di Timur Tengah gitu ya. Jadi kayak di Saudi, kemudian di daerah-daerah Irak, Iran, nah itu seperti itu. Itu ada daerah-daerah yang arid ya, sistemnya kering sekali. Jadi curah hujannya kecil, kemudian airnya juga nggak terlalu banyak gitu kan. Nah ini ternyata di sana ada beberapa mineral penyusun ya, mineral utama yang berkembang. Salah satunya adalah anhidrit dan gypsum. Jadi khusus untuk di sana itu biasanya ini untuk penyusunnya gitu ya, anhidritnya tinggi sekali. Dia masih ada unsur Ca-nya di situ karena memang dia batuan karbonat ya, CaSO3. Gypsum juga sama, ya, dia ada kehadiran Ca di situ. Nah, kemudian saya akan masuk ke mineral pertama ada aragonit tadi ya, aragonit. Ini tadi ya mineral utamanya. Jadi aragonit sendiri secara kristalnya dia itu berbentuk sebagai ortohombik. Orto, namanya orto itu berapa? Orto itu 8 atau berapa orto ya? Ortohombik. Kemudian dari jenis kristalnya dia berbentuk prisma.
prisma dan menjarum biasanya dia. Itu untuk model daripada aragonitnya. Jadi nanti ada beberapa contoh sayatan tipis kalau aragonit itu kayak apa. Gitu. Terus kemudian untuk lingkungan pengendapannya biasanya dia diendapkan di daerah marin, di daerah laut, ya, di daerah laut sampai ke hipersalin yang mempunyai kandungan garam tinggi. Hipersalin itu kandungan garam. Kemudian dari SG-nya, spesifik gravity-nya itu kalau dari ukuran itu kurang lebih 2,95, itu ciri khas dari aragonit. Kemudian dari volume change-nya, volume pengisinya itu biasanya 8% increase ya, ada penambahan. Itu aragonit. Terus ada Mg kalsit. Mg kalsit. Mg kalsit itu yang ini tadi ya, yang kalsitnya ini, Mg kalsit ini, yang nomor 2. Nah ini untuk kristalnya itu heksagonal, heksa. Kalau heksa itu 8 ya kayaknya ya, 8 heksagonal. Kemudian dari bentuk prismanya, bentuk kristalnya itu biasanya fiber sama ya, sama ada stipen rhomboidal ya, modelnya ini. Terus kemudian kontennya dia relatif 4-8% kontennya. Environment-nya ada di laut sampai hipersalin hampir sama dengan ini. Ini untuk Mg kalsit. Nah ini sebagai contoh bentuk daripada aragonit yang tadi saya ceritakan. Jadi kalau seandainya kita lihat di sayatan tipis batuan di bawah mikroskop ya, jadi tipikal khasnya itu untuk aragonit biasanya dia menjarum atau berserat namanya. Fibrous ya ini ya. Ini ciri khas daripada si si aragonit. Ini untuk yang di nikol sejajar. Jadi kalau di mikroskop itu ada pengamatan secara nikol sejajar maupun nikol silang. Jadi kalau paralel nikol itu biasanya tidak color gini, ya, tidak berwarna ya, di mikroskop itu. Terus kemudian kalau yang cross nickel itu biasanya color ini. Ada biru, ada hijau. Oke, seperti itu ya namanya untuk tipikal dari aragonit. Dan dari bentuk daripada si ini ya, si mineralnya itu sama juga dia berserat seperti ini. Ya, kalau Anda perhatikan ini ada model serat-serat ini. Biasanya dia nanti akan ini. Kalau yang biru ini porositas ya. Ini yang bisa terisi minyak atau gas ini. Pori-pori dalam. Di pori-pori itu bisa antar butiran, ada yang di dalam butiran. Anda perhatikan ini kan di dalam butiran ya. Sebenarnya yang ini, kalau ini kan di antara, karena ini butir, ini ada butir berarti di antara butiran, ini ada pori-pori. Jadi harus dibedakan ya, harus bisa makan ada pori-pori yang di dalam atau di luar itu kayak apa. Tapi kalau di antaranya itu dia biasanya partikel. Intra di dalam, inter antar, ya harus dibedakan itu. Biasanya kalau aragonit model fibros begini nih, nanti untuk kedepannya si pori-pori ini akan berkembang dia karena pelautan ya, terkena air hujan, apalagi kalau dia di daerah fadus. Ya, jadi kalau batuan ini daerah fadus udah terangkatkan gitu ke surface, kemungkinan pori-pori yang ada di dalam batuan ini, ya, ini nanti akan berkembang dia. Sehingga kemungkinan si pori-pori ini bisa sampai ke sini, extend sampai ke pinggir daripada si cangkang. Jadi cangkang ini isinya nanti pori-pori semua. Nah itulah yang dianggap sebagai pori-pori atau reservoir yang baik nanti untuk bisa menyimpan minyak dan gas bumi di dalamnya. Ya. Seperti halnya katakanlah batu pasir. Batu pasir itu kan ada pori-pori interpartikel, intrapartikel, ya kan sama juga kan. Jadi di karbonat itu sama juga, ada model seperti itu. Jadi kalau di dalam bumi bersama, di dalam cangkang ada yang di antara gitu.
Untuk yang di antara juga sama. Aragon nanti dia akan ekspansi ini. Jadi kalau terkena pelarutan, si rongga-rongga ini akan dia melebar masuk kemari. Ya. Jadi pori-porinya bisa berkembang gitu, searah dengan proses diakinesia yang terjadi. Apalagi dia di daerah outdoor tadi itu sebagai fadusun, sungguh luar biasa. Gitu. Itu tadi untuk aragonit ya. Terus kemudian yang ketiga adalah kalsit. Ya, kalsit. Ini sama CO3. Kalau tadi masih ada Mg-nya, magnesiumnya masih include di dalamnya. Tapi untuk yang ini adalah kalsit pure ya, pure sebagai karbonat juga, hampir sama dengan yang aragonit tadi. CO3 untuk senyawanya. Untuk bentuk kristalnya dia heksagonal ya, masih segi 8 gitu. Dan untuk model daripada kristalnya dia rhomboidal ya. Terus kemudian ada sphenohedra. Nah, ini ada beberapa contohnya yang bisa saya sampaikan. Terus kemudian khusus untuk kalsit ini biasanya dia diendapkan di daerah freshwater. Freshwater itu adalah daerah-daerah yang memang tidak ada campur tangan air lautnya. Namanya juga freshwater, ya kan? Air meteorik dia, air-air yang ada di di darat. Ya, ini. Jadi ini merupakan tingkatan lanjut setelah aragonit. Kalau aragonit tadi dia ada di marin ya, kalau Anda perhatikan ada di marin tadi. Tetapi kalau yang kalsit ini dia sudah di freshwater. Seperti contoh tadi itu, karena ada fadusun, maka untuk proses daripada kalsitisasi, pembuatan kalsit itu biasanya di freshwater-nya. Ini ada di daerah fadus biasanya. Yang sudah terangkat dia. Sehingga untuk pengendalinya itu ya benar-benar air jernih dia ada di freshwater. Kemudian dari SG-nya itu bisa kita temui itu kurang lebih di 2,71. Kemudian untuk selanjutnya mineral selanjutnya adalah dolomit ya, dolomit. Jadi kalsit yang sudah mengalami replacement itu namanya dolomit. Secara bentuk kristalnya itu masih heksagonal. Kemudian juga sama ya, mirip sama dengan ini, ya, mirip. Tetapi yang membedakan itu adalah dia di daerah diakinesa sama SG-nya. Jadi SG-nya lebih tinggi dibanding kalsit untuk yang dolomit. Karena proses replacement dari kalsit ini dolomit ini. Kemudian untuk environment-nya dia ada freshwater sama hypersalin. Jadi transisi biasanya ya untuk yang dolomit ini. Terus kemudian bentuk mineral yang selanjutnya adalah siderit. Ini bentuk kristalnya heksagonal, segi 8 masih. Jadi rata-rata untuk karbonat reservoir ini bentuk mineralnya itu heksagonal, segi 8, kebanyakan begitu. Modelnya sama, jadi antara ini sama ini hampir mirip untuk environment-nya ya. Tetapi yang membedakan itu adalah ininya, senyawanya. Kalau ini FeCa, kalau ini adalah CMG. Jadi kasideret ini memang tidak umum didapatkan, cuma dalam impurity aja, secara tambahan aja sebagai ikutan aja biasanya siderit. Nah, ini adalah salah satu contoh model SEM fotografi. Jadi ini agak berbeda dengan sayatan tipis batuan tadi. Jadi kalau ini bisa dilihat sampai ke Anda lihat ini 3 dimensi ya, ada rongganya, ini ada pori-pori, porositas ini ya. Kalau tadi kan sayatan tipis, kalau ini udah 3 dimensi. 3 dimensi ini. Nah, ini kita namakan sebagai SEM. SEM. Kalau petrografi modelnya begini, kalau SEM modelnya begini, Anda bisa bedakan. Fotografi itu tadi itu yang sayatan tipis seperti ini. Jadi hanya 2 dimensi ya kita lihatnya. Model butirannya kayak apa, kemudian di dalamnya ada porositasnya kayak apa, nah itu petrografi. Tapi kalau SEM itu sistemnya itu modelnya 3 dimensi sampai bentuk butirnya pun bisa kita lihat ya seperti ini. Jadi sangat kecil sekali, ukurannya itu mikron itu. Besaran sampai berapa kali itu ya.
Ini juga sama. Nah, ini adalah beberapa penampakan daripada kristal dolomit. Ya. Kalau di petrografi seperti ini dolomit heksagonal ya, seperti ini. Kemudian kalau yang di SEM itu modelnya seperti ini, bentuk-bentuk daripada si butiran bioplastik, kemudian diisi oleh beberapa material halus ya, butiran bioplastik dalamnya. Nah, kemudian dari dari beberapa mineral pembentuk dari karbon itu ternyata untuk penamaannya itu bisa menggunakan salah satu segitiga, namanya triangle diagram CEMGFE namanya. Jadi ini salah satu diagram untuk membantu kita memberikan penamaan terhadap suatu batuan karbonat. Misalkan katakanlah untuk Ca-nya tinggi ya. Saya katakan ini berdasarkan dari kimia ya, dari Ca, Mg, Fe. Jadi perbandingan antara tiga unsur ini. Misalkan katakanlah dari hasil petrografi atau SEM misalkan, saya mendapatkan untuk Ca misalkan ya, misalkan saya dapatkan dia di angka 70% misalkan. Jadi kalau 70 kan berarti kira-kira di sini. Kita mulainya dari 0 ini ya, bawah kalau Ca. Naik ke atas 10, 20 terus sampai 100 ya. Jadi kalau Ca-nya mempunyai unsur katakanlah 70 berarti kemudian di sini garisnya. Oke, ya. Terus kemudian kalau seandainya dia mempunyai Mg misalkan katakanlah 25 misalkan, ini harus kita hitung dari sini nih. Sini, berarti persilangannya ada di sini nih. Nah, kemungkinan dia adalah masuk ke Mg kalsit atau kalsit yang ada Mg-nya gitu ya di sini. Gitu. Jadi prosesnya itu di sini nih kurang lebih. Jadi tergantung nanti dia plottingnya di mana. Kalau seandainya dia unsur sideritnya lebih dominan, berarti dia masuk ke siderit mulanya. Jadi ini adalah segitiga CAMGFE yang istilahnya untuk mempermudah kita batuan ini masuk di mana sih gitu ya. Masuk di klasifikasi nama apa sih dari grain dari itu, dari komposisi utamanya. Oke. Itu tadi untuk mineral penyusun utama dari batuan karbonat. Sekarang kita masuk ke komponen penyusun asam karbonat yang ada beberapa tadi itu. Ya. Yang pertama adalah skeletal grain. Jadi untuk skeletal grain ini biasanya disusun oleh beberapa biota atau fosil yang ukurannya besar-besar. Itu bisa berupa koral, alga, foram. Foram ini ada dua, ada alak foram maupun small foram dan juga planktonik ya. Kemudian ada juga bryozoa, cukup banyak ini. Jadi model-model skeletal grain-nya itu berarti grain-nya, butirannya yang paling dominan. Nah ini salah satu contoh ya untuk skeletal grain. Jadi disusun oleh beberapa fosil-fosil yang ukurannya besar gitu ya. Seperti buletan ini masuk di dalam bentos dia seperti ini ya. Anda perhatikan ini juga namanya beda-beda. ABC ini dia nama-nama beda. Kayak ini alga dia ya kan. Ini gastropod. Nah ini juga beragam gitu ya. Jadi inilah salah satu contoh merupakan small bentos ya, foraminea bentos sebagai penyusun daripada grain skeletalnya. Untuk yang di atas ini sistemnya adalah hancuran daripada si batuan karbonat, hancurannya dia. Makanya dia untuk beberapa bentuknya sudah tidak origin lagi. Dalam artian itu mereka sudah pecah-pecah gitu ya. Sudah mengalami deformasi mungkin karena ada proses sedimentasi, erosi dan sebagainya, maka dia waktu dia tertransportir dia bercampur sehingga modelnya seperti ini.
Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh koral. Jadi kalau koral itu sangat khas sekali. Dia itu mempunyai jari-jari seperti ini. Ya, ini koral ini. Ya. Kalau Anda perhatikan, kalau seandainya punya akuarium di rumah, biasanya kan dikasih koral gitu ya. Ya kan? Nah, itu kalau disayat itu modelnya seperti ini, Mas dan Mbak sekalian. Jadi ada semacam kayak jari-jari begitu ya. Ini adalah koral. Nah, kemudian biasanya di situ ada beberapa mineral ikutan di sini. Jadi mengisi daripada si pori-pori, misalkan ada dolomit, ada kalsit, nah itu dia di antara ini cangkang-cangkang ini, mengisi bagian daripada cangkang-cangkang ini. Jadi biasanya tangannya ini sudah bukan tangan aslinya, namanya fosil kan istilahnya cetakannya aja gitu kan. Tapi untuk komposisinya sudah tergantikan. Sama dengan yang model mikroskopis ini. Jadi untuk bentuknya masih menyerupai cangkang, tetapi untuk komposisinya sudah terisi oleh mineral. Gitu. Kalau ini adalah kalsit ya, sudah terisi oleh mineral kalsit. Kemudian yang di sini udah dolomit. Ini juga sama, ini di close up ini. Jadi kalau ini segini, kemudian saya close up segini, saya besarkan, saya zoom, nah ini hasilnya begini. Kalau Anda perhatikan untuk dolomit sama kalsit, nah, dolomit seperti ini ya, ini dia heksagonal dia, seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi model kutilnya itu dia segi 8 dolomit. Nah, ini adalah contoh yang lain apabila kita aplikasikan dengan dari data core. Anda pernah lihat data core? Pernah, Pak. Di mana, Mas? Citicoin? Iya, Pak. Di mana lihat data core? Oh, di bawah sama Ibu Erdila kalau nggak salah ya. Oh iya. Di mana? Atau sama Di, Pak Ade. oh, Pak Adi Sumarna ya? Semester 1. Waktu semester 1, Pak. Geologi fisik dan dinamis. Oh iya iya. Beliau sama almarhum Pak Dodit. Oh, Pak Dodit almarhum ya, baik-baik. Iya, iya Pak. Mantap. Di mana itu Mas? Di perusahaan? Bukan Pak, di bawah sampel kecil banget Pak. Oh gitu, iya iya. Jadi kayak core plug itu ya modelnya ya. Iya semacam. Pak. Itu juga salah satu contoh core juga Mas, sama juga ya. Tapi dia modelnya core plug. Kalau yang dibawa almarhum Pak Dodit itu dulu dia ngambilnya dari lubang-lubang ini. Adalah core namanya. Sama juga sama core, tetapi dia misalkan dari core hubung, dari pemboran, ini kan kita dapatkan dari lubang bor ya, ini segini misalkan. Ini panjang-panjang begitu, nah kemudian di core plug dia. Nah, kecil-kecil ini kampus dulu gitu ya. Itu beberapa di STEM ada memang di PEM, bisa Anda lihat itu. Nah, kalau seandainya kita mempunyai data core misalkan, data ini panjang, misalkan, terus kemudian ada dua box ya, box 3 sama box 4 ya, box 3 sama box 4. Kemudian yang di sini ini adalah yang E ya, ini E aja, ini E ini selubungnya paling atas, ini nih. Ini batuan karbonat semua. Nah, kemudian kita ambil beberapa sampling dari core plug ini ya. Ini kita ambil misalkan ini ada 3 fases ya. Ada 3 bagian ya, bawah, tengah sama atas misalkan. Terus kemudian kita sayat tipis tadi itu dengan menggunakan petrografi ya. Nah, modelnya itu sama. Ini bisa berbeda antara yang bawah, tengah sama atas. Bisa berbeda dari contoh dari visualnya pengamatannya. Pilihannya seperti ini misalkan ya. Kalau di sini Anda perhatikan atas sama tengah sama atas. Ini kalau kita detail untuk melihatnya ini berbeda. Ya. Tapi sekilas memang sulit dibedakan gitu ya. Tetapi kalau kita lihat detail itu akan berbeda. Contoh misalnya ini. Ini untuk beberapa skeletal grain-nya, untuk yang fosil-fosilnya, Anda perhatikan. Ini minim sekali, ya kan? Cuma di sini.
Kemudian dari pori-porinya yang warna biru ini cukup berkembang dia. Kemudian ada beberapa mineral ini kalsit di sini ya. Jadi kayak semacam lumpur karbonat di sini. Kalsit ya, semen kalsit di sini. Nah, ini. Terus kemudian kita bandingkan dengan yang di tengah. Ya. Untuk fossilnya lebih melimpah dibanding yang bawah, ya kan? Untuk pori-porinya juga semakin berkurang, tidak se-eksis yang di bawah. Nah, ini kan biru-biru ini apa namanya pori yang warna biru ini. Semen kalsiumnya juga ada. Nah, ini. Nah, karena kita menjumpai semen kalsium seperti ini, seperti contoh tadi saya sampaikan, bahwasanya untuk yang apa namanya kalsit ini tadi, ya kalsit ini tadi, dia itu relatif fresh water phreatic, ya. Jadi air bersih, permukaan yang bersih. Kemudian terjadi di daerah padus, ya, di daerah padus. Ini juga sama. Dari tipikal karena kita menjumpai ada kalsit, ada semen kalsit, ini kemungkinan dia itu pernah terangkatkan. Kita bisa bicara, bisa bercerita dengan melihat apa namanya geografi, kita itu bisa menginterpretasikan kira-kira ini apa gitu. Karena di sini ada model kalsit ini merupakan pencipta daripada Vaduz ya, daerah Vaduz itu daerah yang terangkatkan, maka kemungkinan dari pori-porinya juga akan bagus gitu. Karena proses licin akan terjadi di surface ya. Tetapi untuk areanya mungkin berbeda. Jadi sama-sama Vaduz, tetapi untuk yang ini lebih berkembang ya, mungkin begitu ya, lebih berkembang untuk intensitas dari fase pembentukan di si pori-pori. Terus kemudian ada namanya secondary porosity. Secondary porosity ini terbentuk, jadi pori-pori yang terbentuk setelah dia tindakan, itu ada secondary. Jadi porosity itu ada dua, ada namanya primary porosity sama secondary porosity. Di batuan sedimen batu pasir juga sama, ya kan? Anda pernah dapatkan itu kan? Ada primary porosity sama secondary porosity. Jadi kalau primary porosity itu terbentuk porosity bersamaan dengan pengendapan atau pembentukan suatu batuan bersamaan. Tetapi kalau secondary porosity itu sifatnya dia setelah terbentuk baru dia membentuk porositas yang lain. Misalkan terbentuk, kemudian terkena hujan, terkena iklim yang berbeda, ya dia akan membuka pori-pori lagi. Itu namanya secondary porosity. Jadi selalu berkembang. Seperti tadi katakanlah untuk yang mineral argonit, dia akan selalu berkembang keluar. Ya. Untuk pori-pori nilainya itu semakin besar. Itu ciri-ciri dari secondary porosity. Ya, bisa membedakan ya secondary porosity yang ke apa sama primary porosity yang ke apa. Jadi kalau model-model seperti ini adalah ciri-ciri daripada secondary porosity. Jadi si batu gamping ini terendapkan dulu, terbentuk dulu, ya, terangkatkan sebagai daerah padusun. Nah, di situ terjadi hujan, ya, kemudian iklim yang berbeda, ada meteorit semacam, sehingga di larutan, ya, pas saat pelarutan itu dia akan membuka daripada si pori-pori. Itu prosesnya kayak ini kita namakan sebagai secondary porosity. Jadi kayak proses-proses di Vaduz zone itu, Anda bisa lihat kalau seandainya Anda pergi ke gua misalkan, itu proses larutan, stalaktit, stalagmit itu terjadi, itu ada proses larutan itu. Waktu dia turun, menjadi tetesan-tetesan stalagmit ya, yang di bawah stalagmit, yang atas stalaktit ya, itu. Jadi pori-pori itu untuk material matnya, lempungnya, dia akan ke bawah, sehingga rongga-rongga yang di atas itu akan menjadi secondary porosity. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi model kayak gua, kemudian ada rongga-rongga yang di karbonat itu merupakan manifestasi ya porositas dalam skala besar. Sekali lagi manifestasi porosity dalam skala besar. Kalau misalnya kita lakukan juga modelnya nggak jauh dengan seperti itu gitu ya.
Nah, jadi ini section atau dari data yang kita ambil dari beberapa yang dalam satu kelompok. Nah, ini model yang lain. Jadi kalau ini itu bagian ya, itu bagian bawahnya, ya, bottomnya ya, jadi posisi bawah, kemudian yang di bawah atasnya, perhatikan dan atas, cara petografi juga core-nya ini bottom, ini model relatif tight dia sepertinya ini. Secara seperti ini ada ini ya. Nah, sekarang saya ke slide berikutnya. Nah, ini seperti ini. Ya, antara tadi dengan yang upper itu sangat berbeda banget. Di sini sudah tangkalnya sudah berkembang, kalsinya sudah banyak ya, ini. Sama sekali untuk beberapa porosity itu apa namanya enggak terbentuk dia. Dia sangat masif sekali. Kemudian ada beberapa porosity ada, tetapi dia mikro, kecil ya, mikro porosity. Ini juga sama, ya. Kan gitu. Jadi dalam satu korpok itu bisa dibedakan ya, secara bawah. Nah, kemudian penyusun daripada itu apa sih, ya kan? Penyusun dari grand skeletal yang tadi itu yang saya sampaikan itu apa sih? Ya. Ternyata grand skeletal atau penyusun utama dari karbon reservoir itu cukup beragam gitu ya. Ini adalah salah satu contoh beberapa foto terumbu karang yang masih aktif. Ini adalah cikal bakal pembentukan daripada si karbon reservoir kondisi sekarang. Apabila si terumbu karang ini itu terus kemudian mati atau tumbuh lagi gitu kan sesuai dengan proses genesanya kemarin, terus kemudian suatu saat tertutupi oleh sedimen muda sekian juta tahun yang akan datang, maka si terumbu karang ini bisa jadi reservoir ya. Bisa jadi reservoir yang baik. Nah, ini sebagai contohnya, ini beberapa spesies ya yang mendasari dari terbentuknya terumbu karang. Jadi ini kondisi masih tumbuh ya di laut, di bawah laut. Dia akan ngikutin dari pertumbuhan si model-model muka air lautnya ya. Terus kemudian yang ini sudah menjadi Fadosun ya, sudah turun, mati dia. Proses Fadosun itu seperti ini, secara mikro ya, secara kecil. Dia terkena hujan macam-macam, nah ini akan membuka pori-pori dalam batuan. Suatu saat nanti naik lagi, dia tumbuh lagi gitu. Jadi beragam gitu ya, bisa beragam secara pertumbuhannya. Nah, kemudian ini adalah beberapa contoh koral sebagai pembentuk daripada terumbu karang. Jadi nggak asing lagi saya kira kalau Anda melihat gambar ini ya, karena gambar ini sering Anda dapatkan kalau sering main ke pantai itu, Anda sering ngumpulin koral itu untuk hiasan di akuarium, model-model seperti ini. Ini adalah beberapa spesies yang sebagai penyusun batu gamping dari koral, ini spesiesnya dari koral gitu ya. Cukup banyak untuk spesiesnya. Baik, itu tadi untuk yang skeletal grain. Jadi skeletal grain itu adalah cangkang-cangkang yang dari hewan ataupun dari apa namanya, dari terumbu gitu ya. Itu. Oke, ada yang tanyakan sebelum saya masuk ke non skeletal grain?
Aman ya? Jadi nanti lagi saya. Iya, Pak. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke non-skeletal grain. Jadi non-skeletal grain itu merupakan grain atau butiran yang terbentuk atau berasal dari cangkang bioplastik. Kalau tadi karena hewan ya dari cangkang gitu ya, dari cangkang moluska, cangkang gitu. Nah, ini dari bioplastik. Kemudian dari beberapa contohnya ini kita bagi menjadi beberapa tipe ya atau penamaan. Di situ ada namanya oolit ya. Kayak apa seperti ini. Nah, ya kalau Anda perhatikan model yang sekarang dengan model yang tadi yang skeletal grain berbeda nggak? Sangat berbeda jauh kan? Ya dari modelnya, dari bentuknya, dari geometrinya, ya kan sangat berbeda jauh. Jadi ini adalah salah satu contoh hayatan batuan juga. Kemudian kita amati di bawah mikroskop. Ternyata dia ada model-model seperti ini nih, gitu ya. Modelnya bulat. Kemudian kayak ada lingkaran tahun di dalam. Masuk ke non skeletal ini, bukan skeletal grain gitu kan. Nah itu sangat berbeda. Ini asli dari pengamatan litografi. Kemudian kita masuk ke oolit. Oolit itu apa gitu kan? Jadi oolit itu merupakan cangkang bioplastik ya, yang mempunyai ukuran kurang dari 2 mm. Ini salah ya, bukan sentimeter ya. Kalau sentimeter gede banget, milimeter. Jadi di mikroskop itu bisa kita ukur itu. Jadi di mikroskop itu ada aplikasi semacam penggaris gitu ya, untuk mengukur ini diameternya berapa, geometri berapa. Ada penggarisnya kalau kita lihat di mikroskop. Nah, kalau seandainya ada cangkang bioplas, kemudian dia secara ukurannya kurang dari 2 meter, kemungkinan ada oolit. Contohnya seperti ini, gitu ya. Kemudian dari bentuk butirnya relatif dia itu apa namanya membuntar bagus gitu ya, spherical gitu ya. Kadang ada lonjong tetapi kebanyakan spherical, ya. Spherical, bulat. Kemudian di bagian tengahnya biasanya ada nukleusnya, ada intinya seperti ini. Ada intinya. Intinya biasanya kalsit, kalsit di dalamnya. Nah ini bisa kita kita namakan sebagai oolit. Kadang juga ada fosilnya, nggak mesti ya. Jadi ada fosil, ada kalsitnya gitu. Yang jelas dia ada ini ya, ada intinya gitu ya. Di tengah-tengah ini ada intinya. Sepertinya ada inti. Ini ada oolit. Ini adalah salah satu contoh model oolit yang ada di Gulf Formation, jadi di daerah-daerah yang arid ya, daerah-daerah kering di Saudi Arabia ini. Nah, notabene untuk oolit ini jadi karena terlarutkan di si oilitnya, unsurnya, maka dia akan di dalam dia. Ini maka dia bisa terubahkan menjadi porosity. Jadi warna-warna biru itu ada porosity. Jadi sangat membundar gitu ya, membundar sampai loncong lah untuk oolit itu. Cuma yang membedakan itu tadi dimensinya kurang dari 2 mm. Nah, kemudian di antara beberapa oolit itu bisa tumbuh semen kalsit yang nantinya malah bisa menutupi dari porositasnya. Jadi kalau porosity ini misalkan seperti ini misalkan
ada beberapa kalsit di dalamnya, nilai keekonomian yang negatif karena dari porsi dia semakin kecil. Jadi semen-semen kalsit ini akan nutupin daripada si pori-pori di dalam oilit gitu ya. Nah, ini salah satu core ya, penampang core yang dalam bentuk core box ini ya. Itu kebetulan ini adalah di Cove Formation juga ada beberapa core box ini. Jadi kalau Anda perhatikan ini ada sesuatu yang sangat ekstrim sekali. Bagian sebelah sini dan bagian sebelah sini. Ada dua cycle yang berbeda. Jadi kalau Anda perhatikan untuk yang daerah sini, ya ini warnanya gelap, kemudian yang ini adalah terang. Ini sudah menjadikan bahwasanya di sini ada semacam batas daripada suatu, ya bisa karena batas fasies, bisa batas litologi dan sebagainya. Biasanya begitu. Kebetulan untuk batas ini dia adalah batas antara fases olit dengan anhidrit. Pernah dengar anhidrit ya? Tadi itu ya, siderit anhidrit, jadi ada mineral khusus untuk yang di daerah-daerah arid ya. Ya, tadi itu saya sampaikan. Komposisi mineral utama. Di situ ada siderit, ada anhidrit. Ini ada mineral anhidrit. Tipikalnya dia sangat terang sekali. Karena proses daripada anhidrit dia terang gitu ya, untuk colornya terang sekali. Kemudian di sini gelap, ya, karena batu gamping oilitnya. Kalau kita sayat kemudian seperti ini, oilitnya bulat gitu, ya, ini seperti ini. Nah, ini adalah ciri khas yang sangat yang sangat kontras sekali dalam suatu cycle pemboran gitu ya, dari lapisan bawah dengan atas itu kondisi untuk curve formation untuk core-nya. Yaitu olit. Jadi sama tadi, tetapi salah satunya adalah diameter dari bioplastik. Jadi dikatakan untuk oncolit itu untuk diameternya lebih dari 2 mm. Kalau tadi olit kan kurang dari 1 mm, tapi kalau oncolit lebih dari 2 mm. Kemudian dari bentuk bulatannya, dia relatif spherical juga ya, konsentris itu membulat sampai lonjong gitu. Si oilit ada semacam inti daripada si sphericalnya itu, ya bisa fosil maupun kuarsa. Jadi tipikalnya jadi sekali, tetapi dari diameternya biasanya lebih dari 2 mm. Nah, proses pembentukan oncolit itu biasanya diawali dari bentuk yang kecil dulu. Ya, kemudian dia berlapis, lambat laun membesar kayak tumbuhnya dari suatu pohon gitu ya, kemudian dia melebar besar. Kalau meter ke atas sudah dikatakan oncolit ya. Nah, untuk model oncolit ini, oncolit dan sebagainya itu tadi memang secara geografisnya atau klimatnya, iklimnya itu memang banyak sekali dijumpai di daerah-daerah yang kering. Makanya di Indonesia itu batuan-batuan yang ke arah non-skeletal, ke arah bioplastik itu jarang sekali ditemukan gitu.
Tapi kalau yang di Timur Tengah itu rata-rata begitu tuh dia. Untuk reservoirnya kebanyakan dia adalah yang bioplastik. Makanya secara porosity sama ininya, sama probability-nya dia sangat besar sekali gitu ya. Itu kalau trisiminya udah luar biasa, makanya kayak di Saudi Arabia, kemudian yang di tempat-tempat lain gitu ya, di Timur Tengah itu cadangannya bisa luar biasa, besar sana, karena memang yang terisi minyak dalam suatu reservoir itu dia sudah bagus kan, makanya dia akan kaya. Beda sama di Indonesia. Di Indonesia itu biasanya untuk porosity-nya paling besar itu ya setahu saya sampai 46%. Itu ada di Batu Pasir, namanya formasi Silorejo namanya ya. Itu punyanya si Santos, kalau Anda pernah dengar. Santos itu melakukan pembuatan porosity-nya bagus ya, bisa 46. Itu paling besar itu sama desa. Jadi kalau bawahnya itu kita pegang itu enggak keras itu ya, konsolidate, gampang untuk hancur itu karena pori-porinya besar ya. 46, 40 ke atas itu udah pas itu. Itu ada di Cekungan Jawa Timur Utara dekat Cepu ke timur itu ya. Oke, saya lanjut kembali. Ini adalah untuk yang on-call ya, seperti itu untuk tipikalnya. Kemudian ini adalah on-call dalam bentuk sampel batuan. Ini sangat besar sekali ini. Jadi jarang-jarang juga ini dapat sebesar ini gitu ya. Jadi sudah sangat besar dalam bentuk sampel, dalam bentuk fosil gitu ya. Fosil on-call ini luar biasa. Jadi modelnya hampir mirip dengan yang di satan tipis gitu ya. Jadi ada semacam lingkaran-lingkaran ini. Kemudian di tengahnya juga ada semacam ciri khas, misalkan ada fosil ataupun ada kalsit. Ini ada kalsitnya dia. Ini ada fosilnya gitu ya. Ini ada ciri dari on-call dalam skala besar dia. Mungkin satu kepel gitu ya untuk ini sampelnya. Nah, kemudian yang ketiga, itu ada yang bioplastik yang lain, itu namanya pellet. Bukan mellet ya, pellet. Nah, pellet. Jadi pellet ini relatif untuk bentuknya dan juga komposisinya berbeda dengan collit atau on-collit. Jadi kalau pellet ini, pun dia bentuknya agak lonjong gitu ya. Agak lonjong itu elips. Ya ukurannya juga hampir mirip sama olit, kurang dari 2 mm gitu ya. Tetapi untuk komposisi penyusunnya itu relatif berbeda dengan tadi. Relatif kalau ini adalah dia semacam campuran gitu ya, campuran. Pellet ini merupakan hasil daripada kotoran ikan nih. Kotoran ikan. Kok bisa banyak banget gitu ya, kotoran ikannya gitu kan. Nah, ini karena akumulasi atau ya, untuk pellet ini bisa terbentuk di situ gitu ya. Banyak banget itu mungkin kali ya. Gitu. Mungkin saja ya gitu. Nah, ini adalah salah satu model sayatan terhadap pellet ya. Pellet. Kalau Anda perhatikan ini peliknya sama sekali tidak ada. Dia kumpulan dari beberapa kayak semacam butiran-butiran kecil gitu ya. Butiran kecil yang numpuk dari satu gitu kan. Agak emas gitu ya. Ini juga sama. Jadi kalau ini dia di cross nickel, kalau ini ada di hitam putih ini biasanya dia pengamatan di nickel sejajar. Kalau ini ada nickel silat dia biasanya. Memberikan informasi yang lebih akurat kalau kita pakai dua-duanya. Tadi untuk yang pellet,
Kemudian kita masuk ke peloid. Nah, peloid ini agak berbeda dengan pellet ya. Kalau pellet tadi ukuran butirnya kurang dari 2 mm, kalau ini hampir mirip kayak oncolit. Jadi peloid ini relatif besar dia ukuran butirnya, kurang lebih di 2 mm ke atas ya ini. Ini adalah peloid. Kemudian dari bentuknya juga hampir mirip dengan pellet ya, elips gitu ya. Jadi model-model yang ini ya, yang bulat-bulat ini ya. Gitu. Kemudian tidak punya inti. Jadi bedanya peloid sama oncolit itu di ininya, di intinya. Jadi kalau oncolit itu relatif dia punya inti, tadi itu yang saya sampaikan. Tetapi kalau peloid ini dia nggak punya inti dia. Nah, itu salah satu pembedanya. Tapi ukurannya sama-sama di lebih dari 2 mm. Jadi bisa ya bedakan antara peloid sama oncolit. Jadi kalau peloid itu tadi ya dia tidak punya inti dan juga gabungan dari beberapa metrik daripada psikotoran oncolit ya spherical modelnya ya, akan proses dari bioklas yang istilahnya nanti melebar bisa lebih dari 2 meter untuk diameter. Itu ada beda peloid sama oncolit. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah intraklas dan konsentris. Jadi kalau intraklas itu berupa pecahan-pecahan fragmen, ya. Jadi batuan yang lebih tua, misalkan katakanlah di suatu tempat itu ada batu gamping terumbu misalkan, terus kemudian dia pecah, tererosi, kemudian dia tersedimentasi kembali ya di suatu cekungan misalkan, maka dia disebut sebagai intraklas. Ya, jadi fragmen-fragmen pecahan dari batuan karbonat yang lama gitu ya. Nah, kemudian ada lagi namanya konkresi. Kalau konkresi itu ada mineral-mineral asing yang ada di dalam suatu batuan, mineral asing namanya. Itu ada konkresi. Sifatnya itu adalah sebagai ini aja, kayak semacam ikutan gitu ya. Jadi yang contoh intraklas itu yang sebelah kanan ini, intraklas. Kemudian konkresi seperti ini. Jadi ada mineral-mineral asing, mungkin ada kuarsa gitu kan. Jadi konkresi itu kayak semacam mineral ikutan lah gampangannya ya. Ada plagioklas dan sebagainya. Proses itu maka dia akan terombakan campur dengan sedimen yang lain ya. Mungkin bisa sedimen batu pasir dan sebagainya. Itu untuk intraklas sama konsentris. Oke. Baik, itu tadi yang non skeletal sudah saya sampaikan ada 6 model ya. 6 model cangkang bioplastik. Sekarang kita masuk yang ketiga mengenai nitrit atau mat karbonat. Ada yang tanyakan? Mungkin teman-teman sekalian? Nggak ada ya? Tidak, Halo? Pak. Kalau nggak ada, saya minta break kurang lebih 3 menitan lah ya. Nanti kita lanjut kembali ya. Iya, Baik, Pak. Pak. Iya, Pak.
Iya, Pak. Iya, Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Kita lanjut lagi untuk yang sekali tadi mikrit atau jadi untuk mikrit ini namanya juga mikrit ya, bagian paling kecil ya, berupa mat karbonat biasanya. Dari ukuran putihnya juga sangat halus itu ya. Nah, secara teksturnya ini dikatakan hampir mirip dengan metrik. Ukurannya sangat halus, lempung atau clay gitu ya, lumpur gitu ya. Jadi merupakan salah satu contoh butiran silisium plastik ya. Jadi kalau dari ukurannya itu sangat kecil, ukuran itu 1 sampai 5 mikron ya. Jadi kalau mikron kita jadikan meter itu seperti itu, antara 0,001 sampai 0,005. Jadi itu berapa ini nih? Berapa senti ini? Ada 1/10 senti ya kan? 1 mili ya, 1 mili sampai 5 mili mikron. Nah, terus kemudian untuk mikrit ini secara pengendapannya itu merupakan proses pemecahan dari grain skeleton yang besar. Dan cara pengendapannya dia secara suspensi. Namanya mat atau lumpur, dia itu secara suspensi, pelan-pelan karena lumpur ya kan. Sehingga untuk energinya juga sangat rendah sampai sedang. Kalau seandainya energi tinggi nggak akan terbentuk dia, namanya pengendapan suspensi. Dia akan lari itu si lumpur ya kemana-mana, mobil ya. Tapi kalau arusnya tenang, sebenarnya nggak ada gelombang, maka untuk proses mikrtisasi ini akan cepat gitu ya, cara suspensi pelan-pelan gitu endapnya. Itu untuk proses daripada sedimentasi dari mat karbonat. Nah kemudian mikrit ini sendiri ini bisa terbentuk dari berbagai macam sumber ya. Yang pertama adalah merupakan pecahan dari cangkang invertebrata, jadi cangkang dari grain sportit tadi itu ya, yang grain skeletal itu pecah, kemudian dia tersedimentasikan kembali menjadi cangkang-cangkang yang lebih kecil yang kita sebut sebagai mat karbonat. Terus kemudian dia proses dari pembuatan logam organisme, maksudnya itu adalah apabila si organisme ini membuat suatu lubang gitu ya, kayak bioturbasi misalkan, sedimen. Jadi untuk yang suatu sedimen ini biasanya dia terisi oleh beberapa mikrit atau mat karbonat. Jadi ada beberapa batuan sumber ya sebagai bahan daripada si mikrit. Nah ini adalah beberapa environment atau asal mula dari lumpur karbonat. Misalkan ini dari sumbernya gitu ya. Kemudian ini ya beberapa yang hilang gitu. Ini relatif dia bisa mengalami disaggregation ya, menjadi lumpur mat ya. Ini karena proses erosi, kemudian pengendapan kembali dari materi-materi yang tadi itu saya sampaikan dari skeletal grain-nya tadi, dia akan membentuk mat karbonat. Nah, ini adalah sayatan tipis, yang sebelah kiri itu sayatan tipis ya, litografi untuk mat karbonat. Jadi sangat beda sekali dengan yang tayangan tadi itu, litografi yang sebelumnya. Kalau tadi cangkangnya kelihatan, kemudian dari bioplastiknya kelihatan, ya kan? Nah, ini berbeda banget ini. Jadi lumpurnya itu lebih dominan itu. Jadi lumpur karbonatnya lebih dominan. Ya, Anda bisa bedakan ya dengan tadi itu ya. Ini ukurannya sangat halus sekali. Ini sampai kurang dari 20 mikrometer ya. Sangat-sangat kecil sekali. Terus kemudian yang sebelah kanan ini adalah tampilan hasil pemotretan dari SEM ya. SEM fotomikrogram dari SEM ya. Jadi penampakan 3 dimensi, baik itu butirnya, kemudian lumpur-lumpurnya itu kelihatan sekali gitu.
Jadi secara umum untuk lumpurnya ini relatif seragam gitu ya. Ukuran butirnya seragam karena dia lempung, sangat halus sekali. Namanya juga emat ya, lumpur seperti ini. Nah, kemudian gimana Pak untuk impurity-nya terhadap porosity? Relatif kalau untuk yang lumpur karbonat ini untuk karakteristik daripada reservoir karbonatnya itu relatif lebih jelek. Karena apa? Karena dia relatif dia akan menutup daripada si pori-pori sifatnya. Jadi kalau seandainya ada pori-pori itu pun kecil gitu ya. Ada beberapa seperti ini. Gitu. Jadi relatif ke arah intergranular, antar butiran atau interpartikel gitu untuk keberadaannya. Beda dengan yang tadi, mungkin cangkang-cangkang, di dalam cangkang, di antara cangkang itu berkembang. Tetapi kalau ini dia sebagai lumpur itu malah dia akan nutup. Ini adalah salah satu jenis daripada sparikalsitnya ya, atau karbonat tadi itu. Jadi secara umum ada beberapa jenis dari sparikalsit atau semen. Jadi istilah semen itu bisa Anda logikakan misalkan kayak Anda membuat bangunan gitu ya. Itu kan ada pasir, terus kemudian batu bata, ya, sama ini padukannya itu. Jadi antara namanya semen itu adalah unsur pengikatnya gitu dalam ya, bisa diibaratkan itu hampir mirip. Jadi yang batanya itu sebagai grain skeletalnya, kemudian pasirnya itu sebagai sebagai matriknya ya tadi, untuk semennya ya pengikatnya. Sama halnya dengan reservoir karbonat. Jadi namanya semen atau sparikalsit itu sifatnya adalah sebagai pengikat. Nah, tipikalnya banyak ternyata semen itu. Ada yang magnesium kalsit misalkan, seperti ini dia. Jadi untuk semennya itu relatif dia di pinggir-pinggir daripada si butiran. Itu nama mikrokristalin keras namanya. Ada juga yang misalkan butiran dia ditutupin atau dikepung oleh semen. Biasanya kalau yang ini dia pori-porinya udah terisi oleh semen. Tetapi kalau begini nih, biasanya di antara semen ini dia ada pori-pori. Bedanya di situ. Terus kemudian semennya aragonit. Nah, seperti tadi saya sampaikan, aragonit itu secara tipikalnya atau cirinya adalah fibros ya, menjarum. Ya kan? Dari petrografi tadi ada lihat ya, masih ingat tadi kan aragonit itu bentuknya adalah menjarum, fibros ya. Kalau kita gambarkan secara kalkulator begini, kalau ada mineral, kemudian ini ada semen pengikat antara 2 atau 3 mineral, itu biasanya fibros dia. Terus kemudian ada yang namanya batiroid. Nah, batiroid. Jadi di dalam suatu model ini ada cangkangnya malah ya, ada cangkangnya. Cangkang, terus kemudian dia dikepung oleh semen. Tengahnya ini biasanya ada pori-pori. Nah, untuk yang fibros ini hampir sama dengan yang aragonit, tapi dia mungkin di sini ada cangkang yang lain, bukan hanya aragonit aja, mungkin ada alga dan sebagainya. Bedanya di situ. Nah ini contoh tampilan hampir mirip kayak tadi ya, untuk yang semen aragonit seperti itu, fibros dia, seperti menjarum gitu itu ciri khas daripada aragonit. Baik, itu tadi untuk yang mat karbonat. Jadi unsur utama pembentuk dari karbonat itu ada 3 tadi, skeletal grain, kemudian non skeletal, sama mat karbonat. Nah, jadi ada 3 itu. Kemudian kita masuk ke klasifikasi reservoir, di mana untuk klasifikasi ini juga kita dasarkan dari beberapa komponen atau komposisi dari mineral karbonat tadi. Apakah dia itu dominan grainnya, apa metriknya atau semennya, ini bisa kita lihat nanti. Kalau seandainya dia dominan skeletalnya, nanti penamaannya juga berbeda dibandingkan dengan yang dominan matnya gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke
klasifikasi reservoir karbonat. Nah, untuk klasifikasi ini yang sering digunakan ini 5 ya biasanya. Yang jelas dari klasifikasi karbon ini cukup banyak sekali, tergantung penelitian, ya penelitinya di mana gitu ya. Biasanya dia membuat suatu klasifikasi. Tetapi yang paling dominan atau sering kita gunakan itu adalah 5 klasifikasi ini. Yang pertama itu adalah dari Grabau. Ini cukup tua sekali ya. Dia membuat klasifikasi di tahun 1900-an. Terus kemudian Dunham sama Fogg ini seumuran ya, tahun 62. Jadi kalau Fogg itu juga sama, tetapi kalau Fogg itu relatif dominan dia ke arah batu pasir. Karbonat juga iya, tetapi dia lebih interest ke batu pasir ya. Kemudian Emery and Cloven ini merupakan murid dari Dunham. Emery and Cloven. Kemudian yang terakhir itu yang paling muda itu adalah Craig tahun 98. Jadi ini adalah beberapa klasifikasi yang sering digunakan dalam penamaan batuan karbonat. Baik, kita masuk ke Grabau. Jadi Grabau. Jadi untuk Grabau ini, untuk batuan karbonat sendiri itu untuk pembagiannya sangat simpel sekali. Dia membagi menjadi 5 penamaan yang didasarkan dari diameter, ya. Dari diameter aja. Dan dari prosesnya ada 2. Diameter dan dari proses. Apabila dia mempunyai diameter, maksudnya diameter ukuran butir ya, itu dia lebih dari 2 mm, itu kita namakan sebagai kalsirudit. Sangat simpel sekali. Jadi dia membagi dari diameter dan dari komposisinya kalau si Grabau. Terus kemudian kalau seandainya si butiran mempunyai ukuran diameternya 1/16 sampai 2 mm, itu dinamakan sebagai kalkarenit. Terus kemudian yang ketiga, apabila dia berukuran diameter kurang dari 1/16, sangat halus sekali. Jadi ukuran butiran sangat halus sekali, itu kita namakan sebagai kalsilutin. Paling halus ya, kalsilutin. Nah, kemudian ada penamaan yang lain untuk beberapa batuan karbonat yang hasil daripada klasifikasi, ya, klasifikasi. Biasanya karena evaporasi dia, ini kita namakan sebagai kalsipulverit. Terus kemudian yang kelima, sebagai contoh adalah terumbu karang ya, terumbu karang yang tumbuh itu dinamakan sebagai batuan organik. Jadi untuk 1, 2 sama 3 ini merupakan batu gamping yang istilahnya berasal dari proses resedimentasi atau sistemnya ada silisiklastik. Jadi dari batu terumbu yang mengalami mengalami resedimentasi kembali menjadi batuan plastik, silik plastik yang kita namakan dengan ini. Ada kalsirudit, kalkarenit, sama kalsilutin. Tapi untuk yang nomor 4 ini sifatnya adalah khas sekali karena ada evaporasi dia. Ada panas di situ sehingga model-model pembentukan dari kristalin dari batu gamping itu terbentuk. Ini kita namakan kalsipulverit. Ini untuk Grabau, sangat simpel sekali. Terus kemudian tahun 62 itu klasifikasi disampaikan oleh Dunham. Dunham ini paling banyak sekali dipakai dalam penamaan batuan karbonat ya. Di perusahaan, di beberapa oil company itu untuk penamaan biasanya pakai Dunham ini ya. Karena ya sesuai dengan ekspektasi penelitian dia mirip ya. Secara model, secara komposisi ini banyak sekali mengaduk dari Dunham. Nah, untuk Dunham sendiri, untuk pembagian klasifikasinya itu didasarkan dari tekstur, ya sekali lagi tekstur kelengkapan.
Jadi dari grainnya, dari ukuran bibitnya, tekstur pengendapan. Apabila dia mempunyai grain, jadi yang mendominasi itulah grain butirannya, maka disebut sebagai grain supported fabric namanya. Tetapi apabila dia lumpur karbonatnya dominan, jadi dalam suatu klasifikasi karbonat itu misalkan dominan lumpur karbonatnya, maka dia disebut sebagai mud supported fabric namanya. Ya, jadi ada dua. Kemudian karena ada dua itu, maka kita ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah mengenai derajat perubahan tekstur pengendapan. Jadi tekstur perubahan pengendapan itu kayak apa. Kemudian komposisi asli yang terikat, ya, bahkan yang tidak terikat itu proses pengendapannya kayak apa. Jadi harus kita amati. Kemudian kelimpahan dari grainnya itu seberapa. Gitu kan. Ini adalah parameter untuk menjustifikasi kira-kira dia masuk grain supported atau mud supported. Gitu ya. Ini untuk Dunham. Nah, ini adalah klasifikasi Dunham dalam bentuk chart itu ya. Biasanya dipakai untuk klasifikasi penamaan batuan misalkan. Ini sangat simpel sekali dan banyak dipakai gitu ya. Jadi didasarkan dari kelimpahan daripada komposisi daripada si mineralnya. Misalkan katakanlah dia ya disusun oleh cangkang-cangkang yang besar ini seperti ini, maka ini kita namakan sebagai bondstone. Cangkang-cangkangnya besar sekali, ya besar. Bahkan untuk porosity itu kadang nggak ada itu. Cangkangnya paling dominan, bondstone. Terus kemudian yang di bawahnya lagi ya, ini udah ada beberapa grainnya lain selain cangkang itu. Ini ada kita namakan grainstone. Jadi lumpurnya ini sudah ada, matnya ini sudah ada gitu ya. Terus kemudian yang 50-50 ya, antara grain sama mud supported 50-50. Jadi sekali lagi ya, untuk Dunham ini ada dua parameter ini. Perbandingan antara grain supported sama mud supported ya, ini yang kita pegang. Kalau kita aplikasikan di sini ya, ini chart ini, maka apabila dia lebih dominan grain supported, jadi mungkin 90% lah ya. Ini kita namakan sebagai bondstone dia. Bondstone. Terus kemudian kalau seandainya di bawahnya kembali untuk grain supportednya, tetapi kira-kira ya 70% lah untuk butirannya. Ini kita masukkan ke grainstone. Tapi untuk yang paste ini merupakan perbandingan yang 50-50 antara grainstone dengan mudstone. Jadi masing-masing 50% itu ya. Maka kita namakan sebagai backstone. Nah, kemudian apabila dia kurang dari 50, dalam artian ini adalah matnya yang dominan gitu ya, maka bisa kita klasifikasikan menjadi dua. Kalau enggak mudstone, ya waxstone. Gitu. Tapi kalau mudstone itu relatif dia kurang dari 10% untuk grainnya. Jadi dominan itu matnya. Jadi yang coklat-coklat ini dominan dibanding sama grainnya. Tapi kalau waxstone ini relatif lebih dari 10%, mungkin 10 sampai 50 lah. Ini bisa kita masukkan ke waxstone. Jadi itu untuk pembagian daripada Dunham. Paham ya ini ya? Jadi kalau ada penamaan batuan, misalnya ada sampel, Anda suruh bikin semacam kira-kira dia penamaan batuannya apa, Anda paham ini. Jadi dilihat dari limpahan daripada komposisi mineralnya. Apakah dia grain supported atau mud supported, gitu kan? Kalau grain supported berarti dia dominan grainnya. Kalau nggak masuk bondstone ya grainstone. Tapi apabila dia 50-50, pengamatan mikroskopik kita kemungkinan adalah backstone. Tapi kalau seandainya kurang dari 50, kalau tidak masuk ke mudstone ya backstone, karena lumpurnya lebih dominan. Itu tadi untuk Dunham. Yang kedua. Kemudian kita masuk yang ketiga adalah Embry and Cloven.
Ini merupakan muridnya si Pak Dunham ini ya. Jadi secara umum si Emery Enkloven ini dia sama kayak Dunham, hanya dimodifikasi aja untuk yang klasifikasi si Dunham. Dasarnya sama dari tekstur pengendapan. Gitu ya. Tetapi untuk Pak Emery Enkloven ini ya, untuk Mastone, Westone, Pegstone, Fluorostone itu masuk ke dalam batu gamping alloktone namanya. Tetapi untuk yang ukuran-ukuran besar ya, ukuran butir yang besar ini dinamakan masuk ke atokton. Bedanya itu aja, ya. Yang membedakan itu aja. Jadi si Emery Enkloven ini dari Dunham itu ini untuk yang Mastone, Westone, Pegstone, Fluorostone ini yang ukurannya istilahnya 50% ke bawah untuk ininya, untuk grainnya ini masuk ke alloktone. Tetapi untuk yang batu gamping yang ini yang ukuran besar ini masuknya autoktone. Nah, jadi kemudian kalau saya lihat inilah. Jadi yang ke arah sana ini adalah alloktone. Tapi untuk yang sebelah kiri itu masuk kalau yang sebelah sini autoktone. Tapi untuk yang sebelah kiri adalah alloktone. Ya. Bedanya di situ. Nah, ini adalah chart yang disampaikan oleh Emery Enkloven ya. Seperti halnya Dunham tadi hampir mirip sekali. Jadi kalau seandainya dia grain supported ini, ya, ini ada dua penamaan. Kalau nggak Pegstone ya greenstone, kemudian Mastone sama Whetstone ini, ya, ini adalah yang masuk sebagai alloktone. Ini alloktone di sini. Alloktone itu sampai rastone ini alloktone. Jadi Emery Enkloven ini bagi dua alloktone sama autoktone. Di mana untuk alloktone ini relatif dia ke arah mat supported ini. Tetapi kalau yang ini autoktone ini relatif dia ke arah grain supported. Jadi ini mat supported, ini adalah grain supported. Kemudian dari autoktone ini dibagi lagi menjadi beberapa yang lebih kecil. Apabila grainnya lebih dominan ini ya, maka dia masuk Pegstone atau greenstone. Tetapi kalau matnya lebih dominan, maka kalau nggak Mastone ya Whetstone, sama kayak tadi persis. Untuk matnya ini juga dibagi dua, kurang sama lebih dari 10%. Hampir mirip-mirip, karena ini muridnya dari si Dunham. Nah, ini adalah salah satu model untuk yang pembagian dari Emery Enkloven. Jadi secara sederhananya begitu ya. Ini yang autoktone, ini autoktone. Jadi cangkangnya itu besar-besar banget ya. Ini autoktone. Kalau ini adalah alloktone tadi itu. Ini yang matnya lebih dominan. Ini matnya ini. Anda perhatikan ini mat. Ini butirannya. Tetapi kalau ini relatif dia ke arah cangkang-cangkangnya yang dominan. Itu tadi untuk Emery Enkloven. Terus kemudian kita masuk ke Vogt ya, yang nomor 4. Untuk Vogt ini mereka membagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada alosem, kemudian mikrokristalin kalsit atau migrit ya, sama sparing kalsit. Jadi untuk penamaan Vogt ini hampir mirip kayak di batu pasir ini. Jadi kalau alosem ini relatif ke arah ukuran butir yang besar, kemudian kalau ini ada ke arah matrik, kalau ini ada kalsemen. Jadi modelnya sama kayak batu pasir gitu. Mirip. Jadi kalau alosem itu relatif dia ke arah yang grain supported tadi. Kalau nggak koral, kalau nggak olit, nah itu alosem itu. Kemudian kalau yang mikrokristalin atau migrit itu relatif lempung yang berukuran kecil gitu ya. Dan kalau yang sparit itu relatif dia sebagai semennya. Itu untuk yang Vogt. Nah, ini adalah pembagian untuk Vogt. Jadi untuk Vogt sendiri ini hampir sama dengan yang batu pasir tadi. Ini mereka bagi menjadi beberapa bagian gitu ya. Jadi sortasinya juga berpengaruh dia untuk Vogt ini. Kemudian dari matnya juga bisa dibedakan gitu ya. Anda bisa melihat ini seperti ini untuk Vogt.
dan jarang pakai untuk yang di batu gamping, biasanya fog untuk batu pasir biasanya. Oke, ini untuk fog juga ya, untuk pembagian daripada butiran itu mirip-mirip juga dengan batu pasir ya. Jadi dari ukuran butir yang paling halus, very fine calciluted namanya untuk penamaannya, sampai ke yang paling kasar, very coarse calciluted ini yang paling kasar ini. Jadi kalau yang di batu pasir itu fine, ukuran fine grain ya paling halus ya, ke arah batu pasir halus. Kalau ini adalah mungkin ke arah kerakal gitu ya, kalau di penamaan batu pasir hampir mirip. Coba Anda bandingkan aja nanti antara yang grain yang ada di batu gamping dengan grain yang ada di batu pasir. Sama-sama fog. Dia membuat klasifikasi. Cuman penamaannya aja yang belakangnya ini berbeda. Kalau ini fair coarse sandstone misalkan, di sini jadinya fair coarse calciruted gitu. Bedanya di belakang. Jadi hampir mirip-mirip dengan batu pasir. Nah, ini ada tambahan untuk yang dari Kendall ya, ini baru ini 2005. Ini merupakan modifikasi dari Fogg ya, dia membuat klasifikasinya itu. Jadi dasarnya juga dari sortasinya, kemudian dari pelimpahan daripada simetriknya ini diperhatikan. Ada grain supported sama matrix supported. Nah, kemudian yang terakhir adalah dari Wreck ya. Cukup muda ini 98 baru termasuk. Jadi secara umum Wreck ini membagi untuk klasifikasi karbonat survey itu didasarkan dari 3 event. Yang pertama adalah dari deposisionalnya, kemudian dari biologicalnya, sama genetik. Jadi kalau deposisional itu relatif dia ke arah penggapan, ya, deposisional namanya. Kemudian kalau biologik itu ke arah organismenya, namanya bio. Sama diagenesa. Diagenesa itu pembentukannya setelah pembentukannya. Ya. Ada 3 faktor. Untuk penamaannya juga sama, calciumastone, backstone sama. Sampai marat dulu, sampai sama dengan yang tadi. Nah, kemudian kalau seandainya kita hubungkan dengan environment, ternyata penamaan batuan-batuan tadi kayak poundstone, radstone, grindstone, bufflestone, flowstone, mudstone dan sebagainya, itu ternyata dia diendapkan atau terbentuk di beberapa tempat atau environment yang berbeda. Misalkan saya mempunyai model pengendapan seperti ini. Jadi ini ke arah lagun ya, ini lagun, masih ingat lagun. Kemudian ini ke arah marin, ya. Jadi untuk tengahnya ini kita namakan sebagai reef crest-nya atau crest daripada karbonatnya atau barrier reef-nya ini ya, ini. Terus kemudian bagian back reef-nya adalah ini. Nah, untuk daerah-daerah ini ternyata penamaannya yang diendapkan batuan karbonat itu berbeda. Seperti contoh adalah di reef flatnya, di reefnya ini kita bisa jumpai biasanya dia ada radstone sama grindstone. Kemudian untuk yang di front reefnya, ini biasanya bufflestone, framestone kita jumpai. Dan kalau ke arah ini, ke arah back reefnya, ke arah lagun, itu biasanya bufflestone dan flowstone. Jadi beberapa tempat itu beda gitu ya untuk batuan karbonat yang dibentuk gitu ya, berdasarkan dari komposisi tadi. Jadi kalau kita ambil sampel misalkan di daerah sini, nanti akan ketemu grindstone dengan tipikalnya seperti itu tadi dia, grindstone, radstone, ya. Oke, nah ini adalah beberapa contoh-contoh batuan yang akan saya sampaikan sebelum selesai. Ya. Jam 9:08, jam 9 masih ada 10 menit. Akan saya kenalkan beberapa model daripada si batuan dari satan tipisnya maupun dari core-nya. Jadi sebelah kiri itu adalah dari core analisis. Kita amati secara mikroskopis seperti itu. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah satan tipisnya ya, insertion fotografinya.
Nah, ini adalah contoh dari milestone. Jadi tipikal dari milestone itu adalah marknya yang paling dominan ya, seperti ini. Terus kemudian Waxstone ya. Nah, ini adalah contoh dari Waxstone. Seperti ini. Jadi cangkangnya itu sudah cukup kelihatan gitu ya. Ini secara core-nya seperti ini. Jadi ini adalah contoh-contoh sayatan tipis dan juga kenampakan dari core. Baik, untuk bagian ini nanti akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya untuk penamaan daripada si batuan batu. Saya sampaikan ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, baik dari apa namanya, karena ini dia 3 SKS gitu ya. Jadi nanti saya harapkan untuk ke depan mulai bulan apa ya? Bulan depan lah ya, Desember, itu kemungkinan untuk waktu akan saya tambah. Jadi seminggu 2 kali gitu ya. 2 kali pertemuan. Yang pertama itu hari Kamis ini, terus nanti satu harinya kita cari satu hari lagi. Jadi estafet gitu ya. Karena kalau estimasi saya kalau seandainya kita mengandalkan di hari Kamis, itu kayaknya bahannya cukup panjang dan padat, takutnya nggak selesai gitu ya di dalam satu semester. Karena nanti juga ada penugasan dari saya berupa tugas kelompok yang saya ambil dari Anda sekalian. Kalau di sini ada berapa orang? Satu angkatan ada 13 ya, 13 orang. 14, Pak. Oh, 14 ya, ada 14 orang. Pak. Baik. Jadi kalau ada 14 orang nanti akan saya bagi menjadi katakanlah berapa ada 4 kelompok gitu ya. 4 kali 3, 12 ya. 4 sampai 5 kelompok lah gitu. 4 sampai 5 kelompok yang di dalamnya ada 2 sampai 3 orang per kelompok. Dan nanti ada penugasan. Karena kalau dari praktikum itu pun sendiri agak sulit ya kita lakukan secara daring. Jadi untuk praktikum itu nanti kita isi dengan itu tadi penugasan kelompok. Nah, kemudian untuk rencana minggu depan masih tetap ya, masih sekali karena masih di bulan November. Terus kemudian untuk bulan Desember nanti kita baik, terima kasih atas kehadirannya, jaga kesehatan. Saya akhiri, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi, Pak. Selamat, Pak. Oke, pagi. Saya Lus ya. Pak.